Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sirahayu dengan nomor NIM 221011928. Saya dari kelas 4D, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi. Nah, pengertian komunikasi adalah bentuk apa saja dari interaksi kata-kata, senyum, anggukan kepala, gerakan tangan, sikap badan, gerakan mata yang berakibat diterimanya arti, sikap, atau perasaan yang sama. Nah, menurut para ahli, yaitu Luthans, ia mengatakan kebanyakan definisi komunikasi yang digunakan dalam buku perilaku organisasi menekankan penggunaan simbol-simbol untuk mentransfer arti informasi. Sedangkan menurut Robbins, komunikasi meliputi transfer maupun pemahaman muka. Menurut Hinster dan Bay dalam Perwanto, komunikasi adalah proses penukaran informasi antar individu melalui sistem yang bisa baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Lalu peran komunikasi dalam aktivitas pendidikan, yaitu komunikasi yang juga mempunyai peran yang sangat penting dan strategi dalam membangun interaksi dan menyampaikan pesan edukatif berupa materi belajar dari pendidik kepada peserta didik agar materi yang diajar dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Peran komunikasi dalam lingkungan pendidikan disebut juga dapat menginformasi kependidikan dan komunikasi pendidikan, sebab terjadinya komunikasi menanam di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang panjang yang melibatkan banyak unsur seperti pendidik, administrator pendidik, proses komunikasi peserta didik, dan pesan-pesan atau informasi pendidikan. Nah, adanya tujuan-tujuan yang dicapai dari proses pendidikan dimaksud pada pelaksanaan pendidikan formal dan pendidikan melalui lembaga-lembaga pendidikan sekolah. Tampak jelas bahwa proses komunikasi sangat dominan kedudukannya, karena dalam proses pendidikan memang sebagian besar hanya bisa dilakukan melalui adanya proses komunikasi dan keterlibatan informasi. Artinya hampir tidak ada proses pendidikan yang tanpa melalui komunikasi dan informasi. Orang menyampaikan pesan, mengajar, memberikan data dan fakta untuk kepentingan pendidikan, merumuskan kalimat yang baik dan benar. Semuanya hanya bisa dilakukan dengan penggunaan informasi komunikatif. Proses komunikasi dirancang atau dipersiapkan secara khusus untuk tujuan-tujuan penyampaian pesan-pesan atau informasi pendidikan. Terus ada komunikasi dalam lingkungan sosial. Terjadinya suatu kelompok dalam lingkungan masyarakat sosial sedikit banyak karena adil komunikasi dan proses berbagai informasi. Keluarga pun diawal oleh peristiwa komunikasi. Bukankah terbentuknya keluarga kita asalnya dari peristiwa komunikasi? Nah, dimulai dari kontak pandang, lalu menaksir, dilanjutnya kepada melamar, dan akhirnya terjadi ikatan perkawinan. Semuanya dilakukan dengan komunikasi dan pertukaran informasi atas setidaknya andil komunikasi dan informasi sangat besar dalam hal ini.
Lalu ada komunikasi dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan. Tanpa dibagi dengan pelaksanaan komunikasi yang terbuka antara anggota dan suatu keluarga, dipastikan tidak akan terjadinya keharmonisan di dalamnya. Bahkan kegagalan-kegagalan dalam perkawinan di suatu negara sebagian besar karena tidak adanya informasi komunikasi yang terbuka. Jadi dalam suatu keluarga itu kita harus tetap berkomunikasi. Untuk memahamkan orang lain dalam lingkungan keluarga adalah komunikasi yang terbuka tadi. Jadi masing-masing anggota keluarga harus saling membuka diri atas hal-hal yang bisa menjadikan ketidaksejalanan anggota keluarga. Dengan membuka diri tersebut, maka tiap anggota keluarga yang lain akan memahami kemauan dan gagasannya, sehingga jika pun terjadi hal-hal yang berbeda akan bisa dicari jalan keluarnya. Lalu ada komunikasi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi sebenarnya berbeda. Yang pertama, lebih memuaskan diri pada peristiwa komunikasi yang terjadi antara beberapa orang, struktur maupun yang tidak terstruktur. Sedangkan yang terakhir lebih dinamis sifatnya. Kelompok yang sudah tertukar dan sudah terorganisasikan secara tetap seperti tampak dalam organisasi-organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan. Biasanya anggota-anggotanya relatif tetap dan terdaftar secara formal. Sedangkan pada kelompok yang tidak berstruktur tadi tidak selalu terdaftar secara formal. Lalu ada proses komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar seperti yang pertama pengirim pesan atau sender dan isi pesan materi. Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudnya. Jadi pesan adalah informasi yang disampaikan atau diapresiasi oleh pengirim pesan. Pesan dapat berupa verbal atau non-verbal, dan pesan akan efektif bila diorganisir secara baik dan jelas. Lalu ada penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Lalu ada feedback atau pesan balik. Feedback adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa feedback seorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap isi penerima pesan. Jadi hal ini penting bagi manajer atau pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan salah satu diterima dengan pemahaman yang benar atau tepat. Feedback dapat disampaikan oleh penerima pesan atau orang lain yang bukan penerima pesan. Jadi balik feedback yang disampaikan oleh penerima pesan pada umumnya merupakan feedback langsung yang mengandung pemahaman atau pesan tersebut. Lalu ada bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama itu komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi ini merupakan komunikasi yang mengalir antara individu yang menekankan transfer informasi dari suatu individu ke individu lain. Komunikasi antara pribadi yang diefektif tergantung pada
balik atau feedback. Lalu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata yang dikirim melalui gerak badan, ekspresi wajah, gerakan mata, terus gerakan tangan, dan gerakan suara. Lalu ada media komunikasi. Ada beberapa media komunikasi berjalan seperti tatap muka, telepon, surat pribadi, surat resmi, atau laporan, dan lain-lain. Lalu ada fungsi. Dengan kita berkomunikasi, insya Allah kita dapat menjalin saling pengertian dengan orang lain karena komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Yang pertama ada fungsi informasi, yaitu untuk memberitahukan pesan kepada pihak tertentu dengan bermaksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua itu ada fungsi ekspresi, yaitu sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga itu ada fungsi kontrol, yaitu menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Lalu ada fungsi sosial untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Lalu ada fungsi ekonomi untuk keperluan interaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Lalu yang terakhir ada fungsi dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan perjuangan bersama. Lalu manfaat dari komunikasi secara baik dan efektif diantaranya adalah tersampaikannya gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas sesuai dengan yang dimaksud. Terus yang kedua adanya saling kefahaman antara komunikator dan komunikan dalam suatu permasalahan sehingga terhindar dari salah persepsi. Yang ketiga itu menjaga hubungan baik dan silaturahmi dalam suatu persahabatan komunitas atau jamaah. Lalu ada sikap dalam berkomunikasi. Ada beberapa sikap yang perlu dicermati oleh seseorang dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi verbal. Yaitu yang pertama berorientasi pada kebenaran, yang kedua kita harus tulus, yang kedua kita harus tulus, yang ketiga tuh harus ramah, terus yang keempat kesungguhan dan ketenangan, yang keenam percaya diri, lalu mau mendengarkan dengan baik. Teknik berkomunikasi secara efektif. Sebagaimana teknik berkomunikasi secara efektif, bahwa komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Karena itu dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi verbal, dalam forum formal diperlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah tersebut yang pertama itu kita harus memahami maksud dan tujuan berkomunikasi. Terus yang kedua itu kita harus mengenali komunikan atau audiens. Yang ketiga itu berorientasi pada tema komunikasi. Yang keempat, kita menyampaikan pesan dengan jelas. Terus yang kelima, menggunakan alat bantu yang sesuai. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Yang terakhir, memusatkan perhatian dan menghindari terjadinya gangguan. Nah, salah satu komunikasi yang efektif itu contohnya kayak
pasien mau bekerja sama dengan dokter dalam menjalankan semua upaya pengobatan atau perawatan kesehatannya gitu. Jadi yang efektif itu lebih ke menunggu dokter tuh, menunggu dokter bekerja. Kalau contoh komunikasi tidak efektif, contohnya itu kayak pasien memutuskan untuk pergi ke dokter lain gitu, jadi tidak menunggu dokter tersebut gitu. Peran komunikasi dalam lingkungan pendidikan, ya, dalam aktivitas pendidikan komunikasi juga mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun interaksi dan menyampaikan pesan yang edukatif berupa materi belajar dari pendidik atau guru kepada peserta didik agar dipahami oleh peserta didik dengan baik. Jenis komunikasi yaitu komunikasi lisan, yaitu menggunakan istilah kata meliputi beberapa aspek-aspek yaitu vokabulari, perbendaharaan kata-kata. Nah, komunikasi tidak akan efektif jika pesan yang disampaikan menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti atau sulit dimengerti. Sebab itu oleh istilah menjadi penting dalam berkomunikasi. Lalu ada racing atau kecepatan. Racing atau kecepatan komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara bisa diatur menggunakan kata-kata yang baik, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat, jadi sedang saja. Lalu ada intonasi suara atau intonasi bunyi, ini akan mempengaruhi arti pesan secara dramatis, sehingga pesan akan menjadi lain persepsinya. Jadi merupakan jika diucapkan dengan intonasi bunyi yang tidak sinkron, intonasi bunyi yang tidak profesional ialah hambatan pada berkomunikasi. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu materi komunikasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada suatu organisasi juga di warga sangat penting buat digunakan, karena komunikasi dipergunakan untuk menyalurkan suatu isu serta suatu makna melalui media tertentu sesuai menggunakan situasi. Peranan komunikasi juga sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, karena tanpa komunikasi ilmu yang akan disampaikan tidak akan bisa diterima. Begitu juga komunikasi pada lingkungan sosial, jadi komunikasi dalam lingkungan keluarga serta bisa dipastikan bila dalam suatu keluarga tak ada komunikasi yang terbuka, tidak akan terdapat keharmonisan di dalamnya dari komunikasi pada kelompok serta organisasi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.